Bermanfaatan dalam kehidupan Kebermanfaatan dalam kehidupan hidup. ya. Jadi tadi sih sudah bagus ya praktek gitu ya, api gitu ya. Apa namanya, bagaimana kalau ditutup gitu ya. Terus apalagi tadi itu penjelasan tentang apinya. Nah, setelah itu anak kalau bisa duniawinya itu biar apa ya, biar terimplementasi, biar anak itu benar-benar praktek. Kasih tugas anak itu di rumah bersama orang tuanya. Kira-kira apa nih, kegiatan apa di rumah yang bisa dilakukan dengan orang tua yang berhubungan dengan api, berhubungan dengan subtema, Afan, berhubungan dengan subtema. Jadi kalau api, apa ngebayanginnya, tidak harus apa ya istilahnya ya, tidak harus bermain dengan api, tidak harus. Apa kira-kira? Misalnya membaca buku tentang Nabi Ibrahim. Misalnya, bisa nggak membaca buku tentang Nabi Ibrahim, kaitannya dengan api? Ya, Ada apa kaitannya dengan api, kisah Nabi Ibrahim? yang dibakar Nabi Iya, Nabi yang Ibrahim. dibakar. Ha-ha. Jadi anak jadi paham bahwa oh iya, ternyata api itu memang sebenarnya itu panas, tapi Allah apa namanya, memberikan mukjizat ya, memerintahkan kepada api itu supaya menjadi dingin untuk Nabi Ibrahim. Jadi itu salah satu contoh ya. Jadi duniawinya, ukhrawinya jadinya dua-duanya jadi kena gitu loh. Jadi dapat dua-duanya. Gitu ya. Ha-ha. Oke, ini saya tutup yang lingkungan bermain, penataan lingkungan main. Kemudian tadi prosem sudah ya. Tunggu, ini prosem. Jadi tadi ini ya, prosemnya perbaiki. Kemudian saya mau buka RPPM. Nih, RPPM sekarang. Di RPPM ini kira-kira apa nih evaluasi dari RPPM ini? Ada yang ngeh nggak? Ini kira-kira kurangnya apa? Masih berkaitan dengan prosem tadi. Ini kan sebenarnya sudah, kalau ini waktunya malah sudah ditulis nih ya, semester 1, minggu kedua. Tapi kalau di sini sudah ditulis minggu kedua, kita mau lihat tadi prosemnya, kira-kira kelihatan nggak? Nggak kelihatan kan? Karena tidak ada kolom waktunya, time schedule-nya nggak ada. Gitu ya. Ah, oke, dari sini kira-kira apa yang harus ditambah dari RPPM ini? Masih berkaitan dengan prosem tadi. Tanggal Apa yang harus ditambah? satu ya. Apa? Hari sama tanggal bukan Ustazah. Hari tanggal di sini sebenarnya sudah ada sih. Di sini kan sudah ada semester 1, minggu kedua. Boleh, tanggal lebih jelas lagi kalau tanggal, nggak apa-apa, boleh. Ada lagi yang lebih penting dari itu apa? Tadi barusan kita bahas. Apa? Alat dan bahan ya Ustazah. Alat dan bahan, betul. Kembali lagi ke penataan lingkungan main lagi, ya. Ha-ha. Kembali ke situ lagi. Jadi di sini alat dan bahan harus muncul nih di sini di RPPM, gitu ya. Ha-ha. Terus kemudian ini, tunggu, saya kemarin baca di, ini nih Ustazah. Ini kan di garis-garis di kotak-kotak ya. Ini subtemanya misalnya tubuhku, muatan atau materi pembelajaran, tubuhku, ciptaan Tuhan, rencana kegiatan, diskusi tentang tubuhku ya. Ini maksudnya tubuhku ya, tubuhku, ciptaan Iya Ustazah. Tuhan. Oke, terus nah yang kedua,
ciri-ciri tubuh, ini materi atau muatan pembelajaran betul ya? Menyayangi anggota tubuh. Rencana kegiatannya sudah benar ini menyebutkan anggota tubuh, fungsi atau guna anggota tubuh. Tapi materi di sininya udah cocok nggak nih menyayangi anggota tubuh? Nah, gitu ya. Kemudian nih lihat anggota tubuh. Anggota tubuh di sini muatannya menjaga kebersihan tubuh. Rencana kegiatannya menggunting gambar sandal dan sepatu. Kira-kira cocok nggak tuh? Anggota tubuh. Anggota tubuh berarti muatannya masih nggak apa-apa sih menjaga kebersihan tubuh masih boleh. Atau barangkali saya yang salah baca nih. Ada yang mau menjelaskan tentang RPPM yang ini. Antara kolom, subtema, muatan, dan rencana kegiatan. Saya takut sayanya yang salah persepsi nih membaca RPPM ini. Ada yang bisa menjelaskan? Bantu menjelaskan? Dibantu Ustazah Sri juga nggak apa-apa deh. Saya takut salah baca aja Ustazah. Ini Ustazah, apa nih Ustazah? Rencana kegiatan ini kan dilakukan dalam 1 minggu. Ah, Kegiatan ini masih campur gitu. masih campur. Maksudnya gimana? Hmm. Yang ini kan muatan materi pembelajarannya ini tetap Ah, masuk dalam RPPH. Cuman di ya. RPPM-nya ini kan kegiatan yang inti intinya yang kita tulis. Kegiatan intinya. Oke, nggak apa-apa. Terus? Mencoba menganalisa ya Ustazah ya. Boleh, boleh, monggo, silakan. Nanti kalau saya salah menganalisa juga mungkin bisa di ini ya Bunda ya. Kalau saya Oh, melihat ini mungkin sebenarnya garis-garis ini tidak terlalu eh, penting gitu ya Ustazah ya yang horizontal itu. Jadi intinya untuk subtema tubuhku itu yang dibahas adalah tubuhku, ciri-ciri tubuh, anggota tubuh gitu. Kemudian nanti eh, muatan materi yang akan disampaikan dalam subtema itu adalah itu tadi tubuhku ciptaan Tuhan, menyayangi anggota tubuh, ah, eh, menjaga kebersihan, ah, mengurus diri sendiri, mm, kemudian meminta dan memberi maaf. Itu jadi mm, semua kegiatan itu nanti bisa dimasukkan di nggak bukan tubuhku berarti yang dipelajari tubuhku ciptaan Tuhan hanya itu saja. Mungkin bukan seperti itu maksudnya. Semua materi Oh, itu bisa gitu. masuk dalam tema yang subtema tubuhku. Kemudian yang rencana kegiatannya pun seperti itu, bukan berarti dalam satu baris itu rencana kegiatannya hanya satu itu. Oh, Seperti gitu. itu kan Ustazah maksudnya. Berarti mungkin ini ada kesalahan dalam membuat tabelnya. Betul. Saya juga kemarin mikirnya ini kayaknya salah nih bikin tabelnya gitu ya. Jadi ini nanti tolong dirapihkan juga ya Ustazah ya. Ya, Jadi sehingga supaya membuat yang membuat membaca nggak bingung persepsi yang gitu. berbeda. Betul, iya. Jadi apa namanya supaya terbaca dengan jelas sehingga nanti juga akan memudahkan kita dalam membuat RPPH gitu loh. Gitu, J. Baik Ustazah. Oke ya. Oke, yang ini kita stop dulu di sini. Kemudian ini apa lagi? Ini tunggu. Prosem sudah isi dan proses. Bentar ya, saya ke sini dulu. PPM sudah. Ini yang RPPH-nya yang mana ya?
Nih ya, kita coba lihat RPPH kelas A. Oke, kalau RPPH saya lihat ini sudah bagus ya, sudah